Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan dan berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu iktisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah. Maka berbahagia dan bersyukurlah ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri panggilan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Artinya apa? Bahwa saat ini kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang pertama adalah perintah untuk menghilangkan sifat-sifat kebodohan. Allah perintahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Artinya apa? Bahwa ilmu merupakan punggawa. Ilmu merupakan kunci bagaimana kita meraih sukses dunia akhirat. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm." Orang yang ingin sukses dunia kuncinya ilmu, sukses akhirat juga ilmu, sukses dua-duanya juga harus dengan ilmu. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dihukumi wajib untuk belajar terus-menerus bagi siapa? Muslim laki-laki maupun muslim perempuan, tidak ada kecuali. Lalu pertanyaannya, ilmu Allah itu kan wasi'ah, luas, tidak ada batasannya. Maka Al-Imamuna Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama untuk kita pelajari itu dalam bahasa Imam Al-Ghazali adalah ilmul hal. Apa ilmul hal? Ilmu yang dibutuhkan oleh kita sekarang. Kita butuhnya apa? Misalnya ingin berniaga, berjualan, maka ilmu berjualan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang wajib. Ketika kita membangun bahtera rumah tangga, maka ilmu bagaimana membangun rumah tangga itu yang menjadi utama.
Ketika kita sudah mempunyai anak, bagaimana mendidik anak yang baik, itulah ilmu yang saat ini harus kita pelajari. Ketika kita dipilih atau ditunjuk atau diamanai sebagai pemimpin, maka belajar menjadi pemimpin yang baik saat itu hukumnya menjadi wajib. Termasuk kebutuhan mendasar kita yang setiap hari kita butuh adalah ilmu dalam rangka kita bermujalasah, berinteraksi, bersilaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap hari kita butuh yang namanya sholat. Maka ilmu sholat ini karena ilmu kebutuhan kita rutin setiap hari, hukumnya menjadi wajib untuk dipelajari dari A sampai Z-nya. Dari sesuatu hal yang menjadi syarat, rukun, sunnah-sunnahnya sampai filosofi dari syariat sholat, itu harus kita pelajari detail. Kadang kita mengejar sesuatu prestis, kita gelar ada S1, S2, S3 sampai dengan beberapa deretan gelar-gelar. Tetapi manakala ketika ditanya gimana sholatnya, kamu tahu nggak tentang makna sholat setiap gerakannya? Dari mulai takbiratul ihram sampai ruku, i'tidal, sujud sampai dengan salam, pahamkah apa yang kita ucapkan? Maka rasanya kemudian belajarnya kita dari mulai kita kecil sampai kita dewasa, bahkan mungkin gelar berderet-deret, ketika ditanya tentang sholat, ketika ditanya tentang apa yang kita ucapkan dalam sholat tidak paham, rasanya sia-sia belaka. Makanya Al-Imamuna Al-Ghazali mengatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling baik untuk kita pelajari adalah ilmu yang dibutuhkan kita sekarang. Kita sekarang butuh apa? Belajar tentang itu. Kita dalam sehari itu memerlukan apa? Maka landasi itu dengan ilmu. Sekali lagi termasuk ilmu dalam rangka kita berhubungan dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an filosofi tentang sholat kita itu diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Ibrahim itu mendidik, mendesain semua unsur, semua apa yang kita lakukan, itu harusnya orientasi hidup kita itu adalah sholat. Jadi sholat itu adalah puncak orientasi cita-cita tertinggi seorang hamba. Kita bayangkan misalnya Quran mengisahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimas shalah. Kata Ibrahim, duhai Allah, ini sesungguhnya aku askantu, saya tempatkan min zurriyati, dari sebagian keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah tempat yang tidak tumbuh-tumbuhan, di tempat yang gersang, yang jauh dari kelahirannya, dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dari Palestina jauh-jauh ratusan kilometer, ditempatkan di lembah yang tidak ada apa-apanya, bahkan sumber air pun tidak ada. Nabi Ibrahim membawa Ismail jauh-jauh, itu hanya apa tujuannya? Rabbana, duhai Tuhanku, aku titipkan, tempatkan anakku ini di lembah yang tidak ada apa-apanya, liyuqimus shalah, agar anakku ini, keturunanku ini bisa mendirikan sholat. Jadi sholat sebagai orientasi, puncak orientasi hidup kita.
Kadang orientasi hidup kita masih salah, jauh dari idealisme yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang malah sholat dijadikan sebagai sesuatu yang lip service saja, sesuatu yang menjadi penghias dunia saja, sesuatu yang menjadi pencitraan dunia saja. Ini adalah sesuatu hal yang sangat kebalik. Justru orientasi hidup kita yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim, liyuqimus sholat, agar keturunan kita, agar kita dan keturunan kita itu bisa mendirikan sholat dengan baik. Wa ja'al af'idatan minan nasi yahwi ilaihim. Bahkan Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati manusia itu supaya condong kepada anak turunku, agar mereka itu bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh anak turunku. Warzuqhum minas samarat, dan juga berikanlah rizki kepada mereka, anak turunku itu, minas samarat, dari buah-buahan. Ini Nabiullah Ibrahim. Jadi rizki, harta, uang itu bukan orientasi tertinggi. Jabatan, status sosial bukan orientasi tertinggi kita. Justru harta, benda, uang, jabatan, status sosial harus bisa menjadikan sarana liyuqimus sholat, untuk dan agar kita bisa mendirikan sholat dengan baik. Termasuk juga kita diberikan kemerdekaan supaya apa? Agar kita bisa sholat dengan baik, agar kita sholat dengan damai, agar kita sholat dengan tidak adanya intimidasi dan ancaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabiullah, begitu juga Luqman yang mengajarkan kepada putra-putrinya. Beliau mengatakan, ya bunayya aqimis sholat, duhai anak-anakku, kerjakanlah sholat. Jadi sekali lagi, sholat memang merupakan puncak orientasi tertinggi kita. Makanya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana, diberikan syariat sholat, karena dengan sholat itu kita betul-betul tawajjuh ila Allah, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, filosofi sholat juga Quran mengajarkan kepada kita. Di dalam surat di Al-Quran, surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziban. Kaburat, sungguh buruk sekali, jelek sekali, kalimatan takhruju min afwahihim, kalimat yang keluar dari mulut lisan mereka, termasuk lisan-lisan kita. Tiap hari dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, itu ribuan kosakata yang kita ucapkan, ribuan kosakata yang kita keluarkan dari bibir kita. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iyaquluna illa kadziban. Tidaklah yang kita ucapkan itu kecuali hanya dusta belaka, hanya omong kosong belaka, tidak merujuk kepada hakikat yang sebenarnya yang kita ucapkan. Apapun, dari mulai kita omong-omong yang ringan, itu sebetulnya kalau kita teliti kata per kata, itu rasanya kalimat yang kita ucapkan betul-betul sebagaimana Quran mengatakan, illa kadziban. Tidaklah apa yang kalian ucapkan itu kecuali kesia-siaan belaka, ucapan yang tidak bermakna, ucapan yang sia-sia belaka.
kecuali apa yang kita ucapkan itu adalah kalimatun thayyibah atau kalimatun baqiyah, kalimat yang baik atau kalimat keabadian. Ketika kita mengucapkan kalimat keabadian yang antara ucapan dan maknanya itu sama, itulah kalimat yang sebetulnya baik dan mempunyai makna, dicatat sebagai sesuatu yang baik dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diberikan syariat sholat, rasanya patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena dari sholat itulah rangkaian kalimat-kalimat thayyibah dari awal sampai akhir kita ucapkan. Dari mulai kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar, itu adalah kalimat yang antara ucapan dan maknanya sama. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena memang Allah Maha Besar. Diucapkan atau tidak, Allah tetap Maha Besar. Dan semua rangkaian sholat itu adalah rangkaian-rangkaian kalimatut thayyibah. Makanya sholat itu rakaat durasinya sesuai dengan waktu-waktu sebagai kompensasi atas ucapan-ucapan kita yang tidak bermakna. Zuhur misalnya 4 rakaat karena mengkonversi sekitar 3 jam dari ucapan kita yang mungkin tidak bermakna. Asar juga 4 rakaat mengkonversi sekitar 3 jam. Maghrib lebih sedikit karena waktunya lebih sedikit, paling sekitar 45 menit atau 1 jam waktu maghrib, sehingga cukup dengan 3 rakaat. Isya itu mengkonversi waktu yang lama, sehingga 4 rakaat. Subuh sedikit karena apa? Waktu subuh itu paling sekitar 45 menit atau 1 jam. Nah, yang lama Allah berikan kompensasi antara isyraq sampai dengan zuhur, waktunya panjang, tetapi Allah juga memberikan satu kompensasi. Di sana ada sholat duha. Ketika malam yang panjang pun ditambahi lagi, di sana ada tahajud. Untuk apa? Untuk mengikuti dan nambeli, menutupi kalimat-kalimat yang ribuan kosakata kita ucapkan yang tidak bermakna. Kemudian ketika sholat, ucapan-ucapan yang tidak bermakna itu kita tutupi dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat baqiyah, dengan kalimat keabadian. Maka rasanya kemudian ketika kita tahu filosofi ini tentang bagaimana sholat bisa menutupi, sebagaimana perintahnya Quran, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Rasanya kemudian kita merasa kurang kalau hanya kita sehari semalam 5 waktu. Makanya kemudian kita tambah semangat, sholatnya diperlama, mungkin rokaatnya ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ini bagian dari ilmu bagaimana orientasi hidup kita adalah liyuqimus sholat, untuk mendirikan sholat, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin.